Mulai masuk pasar itu di tahun 2002. Ini ilmu baru lagi. Heeh. Selain itu, Piye piye? banyak orang yang tidak suka dibanding suka. Ya, salam sehat buat Bapak Heri Pak Heri. Hasbumindo sama Waduh. Ibu Jenny. Wes support. Boleh sebut nama? Oleh, bebas kalau Nah, kadang kalau terima kasih itu bebas. Oh, siap. Jangan kalau menyatakan orang jangan. Oke, Jangan sebut siap. nama. Kalau terima Oke. kasih enggak apa-apa. Terima kasih buat Ibu Maria Lufa Jagung, Oh, senior itu. senior. Ibu Harsono Watugong. Oh ya, Bu Har. Nah, Ya. Bu Irma Soekarno Hatta belakang BNI. Nggih. Pura, Ya. Bu Novi Pinky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam iki. Salam seduluran sak cukupe ae. Kali ini kita kedatangan tamu teman saya dari lama. Dari zaman apa ya? Company ya, zaman penjajahan ya kan. Mas Budi, Mas Ari dari Budi Pet Shop Malang gitu. Mas, Halo, bagaimana kabar, Sam? lah iki baik. Iki ketemu iya. ini. Pada sibuk ya. Udah sibuk, alhamdulillah kan sibuk ya. Alhamdulillah. Ya iki loh, kepinginku kan ngundangi pingin ngobrol-ngobrol tentang coaching, tentang dunia terutama di dunia pet shop yo. Kan banyak orang-orang pingin buka usaha pet shop gitu kan. Dipikirku gampang, aku buka pet shop terus iki dan yang tak amati ku dari sekarang ya aku kenal sampean mulai zaman piro sampai sepiro iku sing sik utuh iki sampean ngono kan ya. Alhamdulillah. Nah ini loh, gini angele ini. Dulur. Mbek kanca-kanca iki. Ya iku Sedulurane. Ono sing ada sing kena mungkin sistem penjualan atau kurang jujur atau sampai kecantol purel temanku juga ada. Itu berat. Iya. Ya kan? Itu berat. Penyakitnya mana? Gudoni. Nah, Mas Hari ini kan tempatnya kalau mungkin teman-teman biar tahu tempatnya di Splendid sebelah mana Mas, biar orang teman-teman Malang biar tahu gitu. Kalau di Malang ini banyak sebenarnya pet shop gitu kan yang harus dikenal sebenarnya. Oke. Tempat kerja itu di Pasar Burung. Pasar Burung Splendid. Jalan Brawijaya nomor 20 Pasar Burung. Persis bundaran atas bunga-bunga itu ya. Bunga itu. Pojokan. Pas bundaran. Ada nama pelangnya Budi Pet Shop. Sampean dulu mulai tahun berapa Mas? Buka awal itu sebenarnya itu bukan pet shop. Oh iya. Tapi toko ikan. Oh. Sama toko burung. Sebenarnya. Akhirnya tapi masih yang di bawah gitu. Apa dulu udah langsung ke atas gitu? Di atas. Oh, udah dari situ. Sewa dulu kan. Nama itu Pasar Senggol. Oh, ya. Ya. Tahun-tahun 98, 90-an sampai tahun 2000. Zaman-zamanku. Iya, sih. STM. Ini. Astagfirullah enggak jelas. Ya itu mulai masuk pasar itu di tahun 2002. Nah, ya 2002 kan. Tahun 2002 itu masih kios-kios begitu. Berarti sebelah toko itu masih ada nama-nama kayak rujak cingur, soto, sate, ono kabeh. Saiki blas. Sekarang blas kan ono ya. Blas. Wih, iki gak apa-apa, aku ngomongnya kosakatae bahasa Jawa campur, gak apa-apa. Sementara kan tester gitu ya, nggak apa-apa sih ke aku. Paham lah orang-orang. Tapi paling orang komplain lah, dikit nggak apa-apa lah. Ya kita lebih santai. Iya, maksudnya gitu. Jadi ngene Sam, di tahun 2002 awal buka kios itu dulu itu masih punya perorangan, masih punya itu kan masih Pemda. Dan masih jual makanan orang kayak sate, rawon, bla 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 di situ.
pasar burung itu awalnya di bawah, parkiran bawah sing Iya, tempat ikan-ikan. Awal heeh, itu. dekat kali-kali Mm-mm. gitu kan. Sebenarnya itu. Heeh. Nah, awalnya itu sewa aku Sampai sampai di tahun 2008 insya Allah. 2008. Itu sistemnya sewa. Iya. Dan ada apa? Retribusi. Hmm. Sampah, keamanan, wis harian. Ono. Pokoknya aku seingatku dulu itu mulai di komunitas kan 2009 ya. Lah itu kan mulai kenal itu tahun berapa ya? Itu mulai ada Sailin barengan ya. Nah, itu mulai kita di tahun 2005 Nah iya. itu pertama kali kita kenal barang impor. Barang 2005 impor itu. 2005 itu dari Otagon. Pertama kali. Pertama kali. Ya, salam sehat buat Bapak Heri Bapak Hasbumindo Heri. sama Ibu Jenny. Wes support baik mereka. Pertama kali kenal aku dengan Sama dunia mereka. pet. Yo, Hmm. tempat jual burung, tempat jual ikan, terus water pump, ikan-ikan water pump. itu ambil iwak diadir plastik Iya. dia. Aku itu. Nah, terus kenal lah sama dua orang. Ya, Dari Oktagon. dari Otagon Pet Surabaya pertama kali. Jadi konsepnya dirubah. Yo mungkin itu dalane urip yo. Ya, Ketemu. dalane apa jare Gusti Allah. Ya, apa jadi Gusti Allah. Tapi ki balik ngomong Oktagon kayaknya harus ada ini Oktagon nih. Harus ada yo iki akeh cuan. Ya support gitu. Tapi intinya sih pengennya obrolan ini tentang buat teman-teman ya mungkin yang pingin buka usaha pet shop gitu. Kita kan nggak boleh namanya rezeki kan pasti Betul. ada yang ini toh. Walaupun kita ngasih resep kayak apa kalau orangnya yang jalannya ndak ini ya tetap ndak bagus, tapi tetap kita kan harus ngasih tetap edukasi gitu kan ya. Mungkin sing apa sih Mas gitu kan? Apa sih langkah pertama yang harus dipikirkan ketika orang mau bikin pet shop itu? Menurut sampean? Selama ini yo, kalau tak lihat orang itu berpikiran untung sama duit gede. Cepet gitu ya. Pokoknya secepat mungkin bisa balik modal, untungnya besar gitu. Yang dipikir bukan balik modal. Oh, iya. Duit gede. Uang besar di sini. Duit gede. Oh, I see. Maksudnya modal awal itu besar gitu. Iya. Jadi gini, contoh produk A. Ya. Produk A itu misal di angka 350. 350, oh ya. 350.000. Ya. Ya, anggap aja lah itu 20 kilo. Produk A. Ya. Sedangkan produk B misalnya 150 7 kilo. Contoh. Kalau ini 10 sak, ini 10 sak. Ya toh. Dengan cuan misalnya 5.000 sampai 10.000 per item. Ya. Yang dilihat orang kan nominal jumlahnya gitu. Jadi kalau misalnya orang lihat misalnya kayak datang loh. Jual produk A ini kok nyetel duit akeh. Gitu. Sedangkan Mas Tatang berpikiran modalnya gede, Bro. 350.000 per sak. Ya. Untungnya iki mek 5.000. Nah, itu. Ojo mau delok gedene duwite sing gak diterima. Gitu loh. Kan orang kan enggak beli continuous. Bener. Sedangkan kalau beli sak besar atau sak kecil kan kalau kucingnya 1 2 paling beli yo sekilo 2 kilo. Kalau kucingnya lebih dari 5 beli sing 7 kilo. Kan enggak bendino tuku. Bener. Dan pet shop pun di mana-mana banyak gitu kan. Saiki koyo pasar itu kok pet shop. Di mana-mana ada ya kan. Itu memang menjamur itu di tahun 2000 ke atas. Tapi kan sebenarnya kalau ngomongin sebanyaknya tapi kan populasinya kucing juga hewan itu semakin banyak juga kan penggemarnya. Gitu kan. Sebenarnya kucing itu kalau saya boleh menyalahkan sebentar. Itu sebenarnya kucing asal kawin, Pak.
Iya, benar. Gitu loh. Jadi misalnya Itu enggak menyalahkan. Itu memang di dibikinnya seperti itu karena itu uangnya cepet malahan. iya, jadi kok malah gini loh. Loh, kok aku tuku ndek tokomu rego 100. Hmm. Ngono lho. Hmm. Sedangkan aku tuku ndek kono kok mek 200. Hmm. Iya enggak sih? Hmm. Lah, sedangkan sing rego 100 sing nek didodol Hmm. iku dengan nutrisi, makanan, Hmm. pola sehat, grooming dan sebagainya Itu udah beda. beda. Mangane Ya. piro. Kadang Sedangkan memang itu nggak terpikirkan orang-orang. Iki yang penting aku dapat harganya agak Nah. murah, tapi nanti repotnya itu di belakang kan ya. Betul. Perawatannya Iya. ininya kalau ada masalahnya beda dengan yang agak mahal sedikit tapi udah komplit gitu kan ya. Enggak resiko. Hmm. Sedangkan sing beli sing orang harga 200, mohon maaf kucing misalnya. Iku mek asal kawin. Pokoknya iki kucingnya ngene, jenis iki, irungnya pesek. Kadang loh, mangane yo mohon maaf kadang yo asal dikasih kan. Ya memang kucing kalau di bawah 3 bulan 4 bulan bulunya mesti mekar dong. Yes. Terus lu gede cingkrang. Ya, benar. Jelas. Intinya membangun usaha pet shop sebenarnya jangan dilihat nominalnya itu ya. Betul. Tapi harus benar-benar apa? Paling enggak walaupun enggak banyak mungkin harus komplit ya. Semuanya ada mungkin kayak gitu. Kalau aku ya selama iki atau kita harus tahu selera pasar sekarang gitu minimal. Kalau aku ya selama iki iku gini. Kita harus punya pasar sendiri. Membangun sendiri ya kan. Membangun pasar Jangan sendiri. ikut-ikut. Kalau ikut-ikut benar. Duitnya gak ono. Oh iya. Harus punya identitas. Bener kan? Duitnya nggak ono. Jadi kita punya pasar sendiri, kita kelola sendiri, kita sebarluaskan dengan baik dan benar. Kayak kita ikut-ikutan, contoh, iki buka. Wah, sing kono pakaian untungnya 5.000 sak. Aku 3.000 wae wis. Aku 1.000 wae wis. Iki pokokan wis pokoke mlaku kan ada. Toko-toko kayak gitu. Ya, jadi kan nggak perlu sebut nama kan. Ya, nggak boleh, tidak boleh di sini. Ya, kan gitu. Nah, itu sing bikin kita diadu sama customer. Satu. Sing kedua, membunuh diri kita sendiri. Sing ketiga, karena dia marketnya sama, mau nggak mau barang habis, duitnya habis. Oh, wis tahu Pak. Sebenarnya kan itu bisa ya kayak hal itu jangan kita harus punya identitas seperti misal mungkin nggak kalau istilahnya kita punya tenaga kerja itu memang dibentuk paham gitu, paham produk menurut sampean piye? Paham detail tentang kucing, tentang produk ini gitu kan harusnya kan gitu toh. Maksudnya melayani customer itu bisa cepet gitu, bisa nggak akan aku nggak tahu jangan sampai jawaban kayak gitu loh. Seperti itu kan bisa ya kayaknya bisa dibuat jadi itu identitas. Sebenarnya itu balik lagi ke owner toko masing-masing. Alhamdulillah dulu kan banyak kenal sama suhu kucing, gitu loh, ikut seminar, ikut lomba, ya nggak sih dulu. Terus kayak pentasen itu 17-an. Zaman biyen kan sering tuh. Kayak komunitas kan banyak dulu. ABC terus main-main di seminar apa, gathering, cat show, terus ada jual-jual produk. Nah, di situ kan kita banyak menyerap ilmu-ilmu. Terus sama kita kenal beberapa orang. Gitu. Boleh sebut nama? Boleh. Nah, bebas kalau kadang kalau terima kasih itu bebas. Oh, siap. Jangan kalau menyatakan orang jangan. Jangan siap. sebut nama. Kalau terima kasih enggak apa-apa. Terima kasih buat Ibu Maria Lufa Jagung. Oh, senior itu. Senior. Ibu Harsono Watugong. Oh ya, Bu Har. Nah, ya. Bu Irma Soekarno Hatta belakang BNI. Pura. Ya.
Bu Novi Pinky. Ya. Dan Tuh. sekarang orang-orang itu kayaknya udah ndak ada semua ya. Ada, Nggak tahu Pinky-nya. ada di Mungkin. lingkunganku. Oh, masih ya. Masih, kita masih Tapi ngobrol. masih main kucing gitu, masih Masih. punya. Jadi aku sempat kirim-kirim. Ya berarti Titip kayak barang. aku kisah songon, harusnya itu hormat nang orang-orang itu sowan gitu ya. Boleh diajak main ke sini. Nah, itu kayaknya harus Kita diundang ke sini kan ya. minum es teh bareng. Iya. Campuri Jak Daniel Didi. Iya. Iya, Jadi itu kayaknya. mereka terus dokter Iman Saujajar. Oh Nah, ya. tuh juga aku juga makasih wis diajari Banyak hal. beberapa Ya. cara mengatasi kucing bermasalah. Berarti intinya itu kan edukasi juga penting juga kan, pengalaman kita dalam artian melayani konsumen yang datang ke pet shop Iya, kita ke toko. juga kan ya. Ya kan. Tapi untungnya segede apa sih Mas pet shop tanpa usaha lain, misal grooming atau penitipan kayak gitu. Sebenarnya kalau mau jujur, pet shop itu sebenarnya kayak orang jual beli aja. Hmm. Cuma konsepnya ada dua sih, Hmm. bisnis atau kerja. Bedanya bisnis sama kerja? Bisnis sama kerja, bedanya itu kalau kerja, Hmm. yang tak sebutin tadi, beberapa orang item itu, Hmm. tidak cari wong Jawa yo, Ya. dol tinuku, Hmm. aku beli, aku jual, wis Selesai. selesai. Habis aku beli, aku jual, selesai. Kalau bisnis, Kalau bisnis, kayak EDW, ya Ah. caranya mengembangkan sayap, ya. bertahan, iso punya produk, ya toh, kita punya pasar sendiri. Ya. Masih ya lah sing mburi nyocoti wong akeh. Tetep aja gak bisa Tetep ae dijatuhkan. gak iso. Berarti idealis penting juga kan seperti aku Betul. bilang tadi. Ya kan? Memang. Idealis penting, tapi walaupun itu takarannya harus diatur beneran ya kan. Tapi idealis itu juga penting ya kan. Betul. Pet shop itu harus punya identitas, intinya seperti Betul. itu kan. Jadi biar dilihat orang kayak gitu. Oh, di situ punya kualitas seperti Yap. ini gitu. Jadi nggak asal nggak bisa ya. Jadi meskipun lah orang itu ndak beli di kita, aku gitu prinsipku ya. Meskipun orang itu ndak beli di kita, tapi kita bisa membantu, menjelaskan, menerjemahkan Ya. keluhan dia. Itu poin plus. Ya berarti kan seperti yang ngajar aku bilang, nggak usah cari banyak customer gitu kan. Yang penting kita bikin loyal customer kayak gitu ya kan. Dia nyamanin di mana? Iya sih, memang kadang kan karena wes tanya tok ndak beli, ndak usah ditanggepi, kadang kayak gitu kan ya. Itu kerja. Aku sebenarnya akhir-akhir ini kayak gitu gitu loh. Jadi ada orang mau grooming gini sok-sok ndak tak jawab. Tapi emang lagi sibuk, lagi nonton, ndak ini sih. Sebenarnya bisnisnya jalan, tapi itu kan. Ya memang itu penting sih. Kadang kan orang memang kalau ndak beli, ndak ini, ya wis ndak dijawab gitu kan. Harus memang ada yang backup gitu kan ya. Edukasi dan ini tetap penting kan, walaupun mereka nggak beli di kita gitu kan. Tapi suatu saat pasti kalau memang ini ya pasti kembali ke kita. Jadi gitu kan. Sebenarnya aku tuh hampir setiap hari ada customer datang atau pelanggan datang, walaupun itu nggak beli ya, cuma tanya-tanya gitu. Jadi ya Mas ada ini kucingku gini gitu, misalnya gatel, iya toh koreng. Nah, oh masalahnya ini, kita punya ini, solusinya ini, iya, gitu itu. loh. Ya, misalnya dia ada rezeki atau pengen beli buat kucingnya ya monggo. Kalau misalnya solusi lain ya ini alternatifnya. Karena rezeki itu nggak tertukar, itu prinsip. Iya. Kadang misalnya oke, bawa ke dokter A misalnya, dokter B, nanti ujung-ujungnya itu rezeki itu bukan dari A B, malah dari dokter C apa dokter Z. Oh, di Budi Pet Shop beliau ndek itu no. Yo wis balik meneh ya wong iku meneh.
Wis gak ada ya kan. Iya. Nah, iya sih. Nah, lihat kan kadang orang memang yang dipikirin nominal, Mhm. modal gede, Iya. terus berani kayak gini gitu kan. Tapi kebanyakan ya banyak yang tutup juga sebenarnya gitu kan. Masalahnya itu tadi, pemikirannya, niate. Mhm. Aku buka toko, Ya. yo Mhm. lebih murah toko iki, Mhm. yo Mhm. kono untung 5.000 sak, aku untung 1.000 gak apa-apa, pokoke mlaku. Terus barangnya akhirnya numpuk ya kan. Dijual repack, Nah, expired, sampean tahu ndak kayak gitu. ngeri. Ngeri. Jadi kalau ya ini sebagai pembelajaran ya. Pelajaran ya Iya. kan. Jadi barang expired Heeh. kalau produk import ya, Iya. setauku Heeh. dan pengalamanku, Heeh. itu ada X tambahan 8 bulan sampai Iya. 12 bulan. Heeh. Dan kadang itu orang itu belum tahu. Mhm. Kalau customer baru tuh belum tahu Sam. Kalau setelah ED itu ada masa tenggang Masa tenggang sampai 12 bulan. 12 bulan, Paling 8 sampai cepat. 12 bulan Iya. gitu kan ya. 8 sampai 12 Heeh. bulan. Itu emang ada. Heeh. Karena kapal. Iya, bener. Beda ambek saiki Ya. barang-barang lokal. Iya. Yo, Makanya aku kan kadang beda. tak buka itu karena apa? Orang harus tahu gitu kan. Orang harus tahu, jadi harus pinter. Orang beli itu juga harus pinter. Jangan karena tanggalnya udah kelewat 1 bulan atau apa, ndak mau tanya. Terus kadang diposting, "Wah, aku beli di sini expired dan ini." Padahal itu memang ada tenggangnya. Masa tenggangnya. Gitu kan. Karena perjalanan pun yo, Ya, seingatku paling cepet 2 bulan iya. dari negara asal kono ngirim. Iya. Terus masuk Indonesia, masuk apa sekelompok di situ, distributor apa importernya baru disebar. Itu berjalan tuh idenya. Mhm. Dan misalnya di sana tahun 2020 misalnya Ya, bulan 6 Heeh. kan nggak mungkin stok baru kan dikirim, Benar. pasti kan stok lama dulu dikirim. Nyampe sini wis Mhm. bulan 6 setelah paling enggak di sini laku bulan 9. Bulan 9 2 bulan lagi wis 2020 bulan 12 kan pasti. Kita terima 2001 bulan 1. ED-ne kurang setahun apa rong Setahun, tahun. 2 tahun. Ngono orang wis waduh, mek kurang setahun didol. Iya. Apa kurang 6 bulan didol. Kadang diobrak. Iya. Ya emang edukasinya harus tahu. Kadang ownernya itu nggak ngerti ya, bingung tiba-tiba dijual dulu mungkin kayak gitu. Iya, bisa nggak? murah-murah. Belum. Padahal masih panjang. Eman lho. Nah itu Emang. harganya paling menghancurkan Nah, iki ya. itu. Aslinya masih bisa gitu kan ya. Itu yang bikin kadang customer apa ya? Goda, apa istilahnya? Mengadu. Iya, Mengadu. mengadu pasar Nah, gitu gitu. kan. Di toko A iku lho regane 200. Iya. Kon kok 350 no, iya enggak ya? Iya. Nah, ternyata yang iki KT expired si bosnya enggak tahu. Sedangkan kita tahu. Ilmunya tahu. Saiki, Pak. Dodol 350 didorong 200 minus 150, Pak. Ping 100 sak. Apa gak? Aduh. Biaya nakal soalnya mahal. Iya, biaya nakal tuh mahal. Gak iso nakal setahun mumet ya. Aduh, anyang-anyangan nih iso. Tapi tahu gak sih kena gitu sampean gini, maksudnya sampean pernah gak sih sing aku tahu ya ada beberapa kayak gitu itu ya di media sosial teman-teman sendiri. Itu tiba-tiba pet shop di sana lo gini. Itu pet shopnya. Sebenarnya kalau orang sih wajar ya, kalau menurutku pembeli itu wajar. Tapi kalau pet shopnya kayak gitu itu, sampean pernah gitu ndak? Misal mau jangan beli di sana, lebih bagus di pet shopku gini. Oh, menjelekkan sesuatu. Iya. Pol. Nah, sering. Sampean sering menjelekkan orang. Hidup. Oh, dijelekkan sering. Lah aku makanya tanya gitu loh. Sering pol. Nah. Jadi ojo beli di situ. Ya toh, harganya pasti mahal. Banyak Sam.
Tapi balik lagi, Itu lingkungan sebenarnya kita, circle-nya kita heeh. sebenarnya. Itu sebenarnya kan keluar dari kode etik ya. Ada kode kode etik nggak sih orang orang pet shop, orang berjualan itu sebenarnya? Kode etik sebenarnya itu cuma dari attitude kita sesama manusia. Hmm. Kalau kamu mau jual rugi, kamu mau untung, Heeh. itu terserah. Gitu loh. Iya benar. Bebas. Cuma ingat, kerja harus untung. Benar. Kerja nggak untung, Pak, turu ae, Pak, di Iya. omah. Iku Mending sing pati turu ae. ketek iku sih Pak. Benar benar. Iya. Ya paling nggak kerja harus untung dan kerja itu harus pinter kan ngono. Iya, makanya itu Ya kan? kita membangun bisnis Mm-mm. sebuah jadi kerajaan. Mm-mm. Kok mek kerja tok. Ya. Nek kerja tok, Pak, entek ge mangan tok. Mm-mm. Ya amit sewu, Pak. Mm-mm. Pasti. Benar. Ngono lho wis ta. Entek. Kurang Iya. biaya karaoke, Pak. Kurang biaya joget. Apa ketiga biaya Kalau aku ngopi? dulu pengalaman kan aku dulu punya pet shop juga. Pengalamannya bukan karena itu, tapi karena temen. Iku racun. Dipinjemi lagi Nah, dan kita orangnya nggak bisa. Aku itu orangnya nggak tahu, bukan orang jago bisnis. Makanya kalau orang pet shop itu kalau kayak gitu gimana? Maksudnya nggak bisa dong. Kalau udah bisnis, balik lagi. hmm, Gitu loh. Karena apa ya? Misalnya dia utang 5 sak. hmm, Anggapnya per sak 10.000. hmm, Kali 5 kan berarti 50.000. hmm, Dia minta waktu 2 minggu. hmm. Molor seminggu mana? Molor enak. Sing repot ini Gak dibayar. nggak dibayar. Nah, wis molor iku keuntungan kita buat makan itu habis. Oh, Kita benar. akhirnya ngambil di sini. Susu kontak kita, Pak. Iya benar. Makanya itu ya Mau gak mau harus tegas ya. yo Iya. teman, kerja Iya. yo kerja. Oke Ya. teman. Tapi emang pagi ngambil besok bayar Iya. gak apa-apa. gak apa-apa, Gak enak. apa-apa, enak ngono. Agak telat gitu kan ya, gak apa-apa. Yang Nanti penting- transfernya nanti Iya. gitu, kita kirim Misal- gitu kan. Sam, aku butuh iki. Meneh bayar yo. Oke gitu kan. Itu apa? Aku minta waktu yo 2 hari yo. Saiki bayar, meneh bayar meneh. Ah, Apa ben oke. bayar lho. Enak. Gak apa-apa. Ah dulu gitu. Ojo Anu gede. pakan. Mm-mm. Oh ya ambil aja. Lali. Aku Iya. lali sing utang sopo. Tek kono ya wis sedekah. Ah gak iso berarti bisnis kayak gitu gak iso ya. Ya iso. Wis konco kerja tapi Makanya. seharusnya sih menurutku aku saiki pikiranku kalau kamu temanku ya kamu bantu aku kerja gitu. Lah iya. Makanya itu. Jangan nyusahin gitu kan. Asal ono triplek ya, Pak. Nah, Baru kudu saiki sekate. ya, Konco, ada sekat. kerja. Heeh. Kayak kita. Heeh. Kita kerja berdua contoh. Heeh. Inilah wis inilah wis Hmm. contoh. Ya. Hmm. Kita kerja berdua. Kita untungnya itu 10.000 Heeh. contoh. Hmm. Di luar pekerjaan kita bermain yo Hmm. duninan dulin Hmm. entek 1.000 Heeh. sing iki masih yo badi 10.000 modal 50.000 kudu dibayar 60.000 atau 60.000 yo enggak sih modal ambek untung. Untung. Sedangkan kita di sini masuk kita bermain entek Habis-habisan. 1.000 jenenge duninan itu duninan, Pak. Nek kerja Iya. ya kerja. Bener. Makanya kudu dibedakan konco ambek Kerja. Tapi memang susah. Kalau sama temen sama apa itu susah sebenarnya. itu. Dan kalau kita tuh mau sesuatu sing bagus sih sayang. Aneh kan? Sing bermanfaat itu aneh. Kalau barang bermanfaat itu kayak wah eman. Mau beli sepatu bagus ya kadang sih eman. Tapi lek budal karaoke lho. Nah. Kali iki apa sing gak bener iki apa nih? Ya balik meneh konco. Nah iki lho. Mane konco mah ono sing nggawa rezeki ambek sing nyusano. Iya enggak sih? Yo. Loh, makane itu. Gitu loh. Heeh. Tek pas kita ono duit, kita lagi happy. Iya. Wih,
Iku lek koncoku iku Iya. lho. Iya. Main nang budi, Iya. di pet shop. Lek koncoku iku kudune ngono. Karena kon tak utangi, kon tak Bener. kei duit, kon Bener. tak jemuk barangku. Mm-mm. Aku, bayarin kandangi, Bro. Wah, kucing gurung payu. Oh, ya Nah, wis. ini Ini bayaran. Si- Salah. kucing urung payu. Kucing gurung entek iki lho. Pakan entek kucing entek. Iya. Karaoke tok, joget Nah, tok, iki. dugem tok. Apa enggak sulit? Iya. Iya Nah. sih. Makanya itu kadang, begitu wis tak cut. Akhirnya mereka Hmm. masuklah ke toko-toko lain. Hmm. Terus kenal dengan teman-teman yang baru-baru. Hmm. Ya enggak sih? Hmm. Terus bikinlah perkumpulan baru. Perkumpulan baru. Ayo, di aku iki lho, di toko iki. Iya. Nah, opo kan Ibu di meneh? Gak wis angel duwe gak ono. Benar. Jadi konotasi alasannya dibikin kayak Benar. begitu. Kayak gitu. Kita harus siap yang kayak gitu ya Mental. berarti. Mental ya. Tek kita mental tempe, Hmm. yo Bubar, susah. Bos. emosi Emosi. ya kan. Tapi kita kudu mental endok, Iya. endok goreng. Sos endok mbek sambal tok mbek kerupuk. Hah. Yo nyaman ae. Nah intinya yo apa yang ada di tangan dulu gitu kan ya. Iya. Kalau kita mau berusaha, mau kerja ya apa yang di tangan dulu Heeh. kita kerjakan gitu, nggak Betul. perlu dengan nominal harus besar, kita harus pinjam, kita harus ini ndak ya kan. Yang penting kita harus punya konsep dulu awalnya. Konsep pet shopnya itu seperti apa, nanti yang mau dijual itu apanya, kayak gitu mungkin ya Mas Budi ya. Terus ya apa adanya dulu kan, apa yang ada di ini kan ya. Jadi sebenarnya kita harus tahu dulu. Mm-mm. Semisal kita di daerah sini, Mm-mm. ya toh. Mm-mm. Oh, yang laku mereknya R Ya, atau sama B ya. misalnya. Ya wes. Kita display dulu 1-2. Nanti ada orang tanya apa ditulis. Dibantu carikan. Sih. Jadi kan kita tahu, oh di kita marketnya ini. Jadi di mapping kayak gitu ya. Iya. Di mapping pasarnya ini seperti apa gitu ya kan. Disiapin. Nah, begitu itu wis jalan 60%. Iya. Kita cari barang baru Mm-mm. sing kita yakin bisa untung, bisa jalan. Yang bisa kita angkat di situ ya dengan Betul. nama ini kan. Sebenarnya kan satu produk itu kalau nge-branding kita sebenarnya itu menguntungkan nggak sih? Kan pet shop ada banyak produk tuh. Terus kita dimasukin satu produk, dua produk, kita harus branding besar-besaran produk itu. Sebenarnya itu lebih menguntungkan atau gimana, Mas? Balik lagi. Hmm. Jadi gini, misal. Soalnya pastinya kan kita punya produk banyak toh. Nanti kalau orang beli otomatis yang ini aja kan yang bagus gitu kan. Tapi yang lain kan akhirnya tidak laku. Repot juga, expired. Itu hukum alam itu. Sebenarnya oke. Jadi kita punya barang 10. Ya. Kita kemasukan barang baru. Satu aja. 2 pasti mati. Itu pengalamanku kayak begitu. Gak iso kita nambah stok atau kita nambah nama baru, gak iso. Bisa, tapi yang lain berkurang nominalnya. Oh iya. Misalnya ki laku 7, 8 berapa gitu. Akhirnya berkurang karena ini harus laku. Kecuali konsumennya bertambah. Ya kita kan juga harus mikir ya feedbacknya apa ya kalau kita disuruh ngejualin satu produk yang ini gitu kan, feedbacknya harus bener-bener ini ya. Kalau kita enggak, kalau asal-asalan kan resiko juga sebenarnya. Resiko sebenarnya itu dari istilahnya mereka nggak support cuma setengah-setengah aja. Kamu tak branding gini. Yang penting dia laku, dia nggak pernah mampir ke situ, nggak pernah ngasih gift apa gitu kan. Susah kalau kayak gitu sebenarnya. Mending aku jualan banyak kayak Alfamart gitu kan, bebas.
Nggak ini enak udah Kayak selesai. potong. Heeh. Nah, Apa kayak gitu atau kayak gitu mungkin. makanya baik lagi. Kalau kita udah punya toko, udah Hmm. punya jual, maksimal 60%, Mm-mm. yo, Mm. barang udah laku. Kita cari barang baru. Hmm. Sing kita yakin iso dodol. Nah, itu sing susah. Loh. Dan kita harus kuat di situ ya kan. Kita harus yakin Branding. jual dan itu pasti menguntungkan. Hmm. Namanya itu yang kita harus punya pasar sendiri. Ya itu. Bikin sesuatu sendiri itu kan Iya. ya. Pokoknya nggak iso kita ikut-ikut orang kayak gitu Nggak, kan ya. makanya. Kita nyawang, kita ngelihat kayak gitu itu oh kayak keren ya. Oh kayak itu sukses kayak itu salah ya. Nggak iso. Salah, kukut. Jadi Soalnya mau nggak mau kalau kita prinsipnya atau otaknya mindsetnya ke situ, heeh. sebenarnya itu yang balas dendam itu sebenarnya bukan kita sendiri. Misalnya aku mangkel mbek sampean, Mm. aku dibuka ngene iki. Wis. Piro sih kono? Mas Sam Tatang. Ya. Itu piro sih? Dodol 10.000. 7,5 mbek aku. Nah, Contoh. iya. Itu akan membunuh diri kita sendiri. Hmm. Semakin lari, semakin laku. Ya, Mm-mm. semakin habis. Dan itu jarang disadari orang gitu kan ya. Iya. Nek kita mikirnya cash flow tok. Cash flow Duit bener. balik. Terus kita Tuku meneh. bro ngopi bro. Oke. Lali pak, iku wis minus pak. Iku wis minus iku. Emosi sampean. Aku kok gak gregetan kudu tak uyel-uyel lho. Enggak sih makanya kan itu ngobrol kayak gitu tuh biar orang tahu gitu loh, biar orang tahu bahwa usaha pet shop juga nggak mudah gitu kan. Kita harus punya identitas, kita harus punya bener-bener konsep yang bagus gitu kan. Harus tahu selera pasar, kita harus punya ilmu gitu kan ya. Kita harus minimal walaupun oke lah ilmu marketing kita jago, tapi kalau kita melayani orang nggak bagus itu kan juga ilmu sebenarnya. Kita emosi kadang ada yang komplain kayak gini kan sering tuh kadang kan dikomplain wah mas mau gini kita emosi gitu kan, itu kan juga buruk gitu kan. Kita kan termasuk bidang jasa toh. Iya. Ya kan, apalagi grooming, ada grooming. Terus kita mandikan nggak bagus atau apa kayak gitu, itu kan juga repot sebenarnya. Padahal yang salah kucingnya sendiri. 2 bulan baru dimandikan, yang salah pet shop. Ini bunuh diri ini namanya. Gak dimandikan nanti diomongin kemana-mana, juga repot sebenarnya. Tapi intinya sih seperti itulah mas. Tapi kan banyak ini sih yang kita tadi udah ngobrol banyak. Intinya yang belum selesai ini kendala dan penyelesaian aja kalau ada masalah gitu di pet shop itu. Sebagai owner Mas Budi gimana? Masalah apa aja? Harus gimana penanganannya? Harus mungkin pernah gak misal kayak ada pegawainya yang tiba-tiba pinter, tiba-tiba pergi membelot, buka usaha sendiri kayak gitu, cara penanganannya kayak gitu mungkin harus ada hati-hati gimana gitu kan. Ya, tak lihat di tempatnya sampean anak-anaknya tetap itu aja wis. Ya wis iku gitu, gak ono sing ganteng arek iku tapi tetep stay di kono. Elek yo. Kayak jagrake iki lho. Potongane kan. Niku kan apa Mas kuncine gitu lho. Kuncine. Kita terus sendiri. Enggak maksudnya sama anak-anak gitu. Iya. Kita terus sendiri. Toko tak buka dhewe. Asik. Ya bersih-bersih. Ya melayani customer. Kita ambil barang sendiri. Mungkin kalau repair, kalau minta tolong angkatin. Ya wis intinya iki kita keluarga gitu aja di usaha itu gitu kan. Gak ada oh ya anak buahku kon tak kongkon ngalor gitu kan. Jadi kita harus setuju sendiri yang punya owner. Jangan sesekali tolong dong dikit-dikit minta tolong iki, tolong dong ambil barang di sini, modal ini nih uangnya ambil. Itu yang bikin masalah. Kalau kita niat kerja,
yo ayo kamu harus turun sendiri, buka toko sendiri. Ojo wis jalan gini, "Ya kunci, bukaan dhewe tokone aku tak sik turu ngantuk." Ojo ngono, Pak. Ini ilmu baru ini. Loh iya loh. Aku Iya, sekali benar. dikasih tahu baik. Gitu. Soalnya iki. Baik Ebes itu bilang gitu. Jadi intinya ya itu aku tadi seperti itu kan kebanyakan ya pet Ya. shop itu tiba-tiba anak buahnya tiba-tiba buka usaha sendiri. Nah, Ini sing salah apa gitu. Sing salah apa kayak gitu kan. itu tadi terlalu melepas kunci. Kita harus turun sendiri. Kita harus jalan sendiri, kerja sendiri. Kasir sendiri, bikin nota sendiri. Contoh ya kan. Contoh. Contoh buat teman-teman ini. Jadi Ya kalau walaupun ini pet shopnya udah paling lama ya, orangnya ganteng, orangnya kaya tapi tetap aja sih buka toko ya kan. ya isu Pak, isu setengah itu tak buka dhewe ngresiki tak Ya, ya, benar. aku ini. Benar. Ya Allah. Iya. Jadi Aja curhat teman-teman. ya, ya kan realita dong. Benar. Nah, terus jangan sesekali ngiri. Nganan ya tapi. Betul. Enak nganan. Enak nganan. Kalian Tek ngiri akeh sing lewat. Tek nganan nganan insya Allah lurus ya. berkah. Ya kan? Nek ngiri mandek mana ya kan. Kiri Pak, kiri. Kolet. Mandek ya kan. Jadi jangan berpikiran untuk ngiri ke pegawai. Wis buka toko isu kon teko ning awan, aku resik-resik telek kucing dhewe. Kon teko jam 8, setengah 8, aku setengah 7 tak buka toko nih. Dirubah mindset, dibalik ae. Iki toko sopo? Bener. Loh, sing oleh dhuwit. Aku baru kepikiran nih, Mang. Bener. Iya enggak sih? Suwun aku. Loh iya. Iya bener. Nek kon kesel, kamu capek. Yo gak usah kerja, istirahat. Istirahat. Ngono lho Sam. Aku gitu prinsipnya. Jadi Kerja nakal ngono ya. iya. Ono jame, Pak. Ono Ono jame. Aduh. Ono jame. Wah istirahat. Makanya kalau ke Budi Pet Shop itu hari Sabtu sampai hari Kamis. Jumat ibadah. Yo ibadah, yo dolen. Ya biasanya kan gitu Jumat berkah gitu. Jumat berkah. Makanya berkah kan akeh. Iya. Ya. Berkah bentuk ya. Kita ngasih kayak berkah loh. Iya enggak sih? Iya. Manut aku. Jarene Aku dino temen iya. Cek mantau akeh. Jan arek ngono ya. Kata-katanya gini, ya iki tek kleru mohon maaf ya. Iya. Kira kan banyak janda-janda terlantar. Loh, kalau kita ngajak main rada bahaya iki. Gitu ya Mas ya. Iya. Walaupun hari Jumat ini ibadah ya. Ibadah, Pak. Bukan berarti Jumat berkah ngekei jajan opo ngekei mangan. Oh ngono. Kita menyenangkan orang itu juga ibadah loh. Ibadah, bener. Iya, Pak. Nyeneng orang ibadah. Apa meneh sampai ngomong Mas Suwun ya meneh maneh loh. Saya tangeli janda. Iku apa gak? Rezeki ini tambah akeh, Pak. Bener. Iya. Rodok panas awakku bahas ini. Iya. Oh, dikeceplosan. Asine mungkin mati. Enggak. Iki saking emosi. Lah, iya. Oleh Mas. Sik ta lah. Masalah Iki siji. gak ono memek adik gini. Oh kok memek? Mimi adik gini. Kan mimi. Aku mulai garing. Tadi Bapak gitu. Oh, iku. Ya kene wis. Nek kena kopi yo, Kopi ono. anggur kene wis kene. Wah. Celing. Jadi. Terima kasih. Ya, kopi apa adanya soalnya. Iki bukan kopi apa adanya. Adanya kopi ya kita minum. Soalnya Terima bikinanku, Mas. Iya. Ya istri berangkat TKI. Ke Budapest. I see. Kopinya manis kayak sing duwe podcast. Jadi intinya seperti itu ya, Mas. Paling enggak kisi-kisinya kita udah ini sih, udah ada ini ya, Mas.
ya apalagi sih biasanya yang ada yang harus digarisbawahi gitu kalau mau jadi bikin usaha pet shop ini? Garis bawahi. Iya. Lokasi kayak gitu juga penting kan? Lokasi Strategis apa gitu? nggak harus, Nggak harus ya. nggak harus. Antar jemput kayak gitu. Mungkin. Jemput bola, Ya, jemput bola. jemput bola, bisa bayar lokasi, Hmm. halo green dikerjakan bisa. Selama ini alhamdulillah, aku bekerja sama beberapa ojek online. Iya sih. Jasa transportasi gue kan. Jadi ya sisi lainnya income masuk tuku, sisi lainnya ya Sedekah mau. sedekah buat ojek online. Sisi lainnya mereka juga ada penghasilan masuk, Pak. Sisi lainnya, halo Mas, aku butuh pasir contoh. Minta tolong kirim ya. Bayar lokasi apa transfer Mbak? Aku mau COD, oke. Jalan. Bisa. Atau mau Memang ya agak ribet gitu kan sebenarnya. Tapi zaman sekarang memang kayaknya butuh iku kan ya. Iya. Orang kayaknya wis males mau berangkat ke pet shop gitu. Iya. Males. Si nyaman kayak gini. Gue merke apa iki ya? Kok nyaman nih tak gomulin. Lah itu kok nopo. Tapi wis nyaman ini iki nyekel HP. Ngeong apa asu nih. Luwe, kucingnya luwe, apa tikusnya mengerat kelaparan. Loh, oh. Luwe Iya. Aku mager udan ini aku misalnya. Wis toh, buka lah. Buka IG, buka web, buka apa, ketiklah. Pet shop di Malang. Wis, karek rezeki-rezekian wis. Tek muncul jenenge Budi Pet Shop ya Budi Pet Shop. Tek muncul toko lain ya toko lain. Ya wis. Oh, ya Budi. Ya di web atau di IG atau di WA. Jadi penting juga kan ya koneksi terus desain untuk websitenya kalau mungkin ada gitu, media sosialnya. Betul. Gitu kan zaman sekarang. Karena baik lagi kita wis di dunia komunikasi online. Orang wis udah males gitu kan ya. Sekarang orang kayaknya udah males juga kalau mau tanya tentang kesehatan atau apa, wis terlalu banyak. Iya. Makanya aku juga alhamdulillah jadi baik hubungan sama dokter hewan, cowok cewek. Terus baik juga hubungan sama yo panjenengan Mas Tatang, jadi bisa komunikasi mana baik buruknya hewan tersebut. Ya toh, sama Ketri gimana. Sama teman-teman perguruan, sekumpulan sing bisa diajak komunikasi. Terus gitu toh. Contoh misalnya Mas Tatang butuh pasir, aku pas enggak ada. Pas kehabisan. Minta tolong teman. Aku butuh pasir. Kiriman wis. Sebenarnya sesama pet shop itu pun juga harus dibangun kayak gitu ya kan? Harusnya. Jangan sampai ada kerajaan. Bukan berarti kita harus menguasai mereka, enggak. Komunikasi tadi. Kosakata kerajaan kayak gitu. Enggak harus kita punya gede gitu kerajaan. Ini enggak. Tapi sebenarnya standar harga itu penting banget sebenarnya Mas. Enggak bisa. Standar harga itu sepenting itu. Misal nominal di Malang itu pasir merek Azlan lah gitu kan. Yo. Di mana-mana itu harus sama gitu. Sebenarnya kan kayak gitu ya kalau mau bagus. Jadi, jangan sampai di sana satu tiba-tiba jatuh banget harganya terlalu murah. Misalnya pasir selang ya contoh ya 25.000. Udah pukul rata 25.000 Pak. Nah intinya itu ya. Tinggal satu servis. Mereka itu servis bebas. Yang kedua giveaway. Kiriman. Contoh. Ya toh. Misalnya lah pasir itu untung 5.000. Ngono wis gampang. Untung 5.000. Yo. Pasirnya berapa? 25.000. Anda butuh berapa? Aku 2 sak. Tak terno, Mbak. Iya, benar. Orang kerja ya. Ngalahi dong. Males ya kan. Ojo bilang abot capek lho. Sing abot itu sepeda Pak. Wong karek unggah nang sepeda. Wong iki gak usung-usung ini sampai omahe kono. Sepeda tok budal. Intinya apapun wong kerja ojo males. Iya, ojo sambat.
Nah, so jaketan, Pak. Momone sing dadi bos e aja sok-sok iki budal dhewe kudu. Budal dhewe. Iki wekku tokoku Iya, gitu. makane ojo ngiri. Ah, Nah lho, pemene ngiri, lho, kon iku tak bayar misalnya pegawai, mm, tapi kon teko telat, gak gelem kerja, gak gelem ngene. Balik lagi ke kita, balik lagi. Diputer ae, dibalik. Iki lu punya sapa? Aku mau tak budalno. Aku capek, repot. Yo minta tolong dong ke ojek online sing bisa kerjasama. Wis gitu dong. Teman-teman, ya kamu kayak capek pulang, istirahat toh. Ketimbang kamu emosi di kerjaan, customerku bermasalah. berantakan. Gitu loh. Apa meneh misalnya customer, misalnya kucingnya ku wis rewel nyokot tangane apa ya apa konang tuku, arek-arek kondisine mencucu. Apa gak tambah kucingnya sing dibunuh kok? Apa kucingnya skopet kucingnya? Nyuruh kabeh Pak tambahan. Jadi intine pakai sih ya iki mang sing dipelajari ya kan. Kita boleh jam piro ngobrol konten tag gitu. Iki wis pirang jam ngobrol iki. 50 menit loh. Lah ya, hampir 1 jam. Dan ini gak akan habis sih sampai isu ngobrol. Wis pokoknya Tapi paling enggak basicnya buka usaha pet shop ini udah tau lah teman-teman kan. Apa ya Mas tadi yang harus poin pentingnya jika ingin bikin pet shop kayak gitu. poin pentingnya. Poin paling penting. Ya seperti tadi Poin- kayak kita harus kerja sendiri kayak gitu. Poin paling penting satu, kita punya tempat. Tempatnya dulu ya kan. Tempat Kalau bisa jangan nyewa. Atau Bebas. harus gimana? sebenarnya enak sewa. Enak sewa ya. Iya, mindset dulu ya. Enak Oh, sewa. asli. Jadi kita nggak sembarangan. Mindsetnya kita nggak sembarangan. Oh, iki walau ini karena rumahku sendiri, saya enakku sendiri gitu kan. Buka batu. Oh, payu, sih. Kalau kita ini punya kita sewa, kita punya tanggungan untuk orang-orang yang awal gitu kan ya. Sebenarnya gitu. Heeh. Kalau kita mau beli, Heeh. ya silakan beli. Mm-mm. Tapi kan modalnya gede. Iya. Beli ruko, apa beli toko. Jika itu mampu, tapi sebenarnya Kita kan mampu. apa yang ada di tangan kita aja dulu gitu Iya. kan. Kalau kita mungkin bisa sewa ya Nah, udah sewa gitu kan. Kita harus mikirkan sewanya ini Iya, kan biar sama. kita Sistemnya sewa atau kita beli kan ya KPR, ya nyicil Pak. Bodoh. Aku dulu ya sewa. Oke, Nah, begitu. beli pun ya utang Pak. Iya benar. Gak ono ceritane wong kerja gak utang. Pengen ro aku. Ya gak apa, aku misalnya ono. Nah, aku ya enggak sih. Ya lah ya. Pas kebetulan tapi Nah. rezeki. Aman kan pas nemu rezekine ngene iki. Iya. Blek. Nah, tinggal menikmati tok. Oh, kan Jalan. apa? Tinggal, Aman ae. tinggal menikmati, tinggal menjalankan ambek noto. Ini sing apa? Nah, Tetep ae podapot ya. nah iya. Cek balik aja curhat aku. Besok iki kayak oke. Ya, Kita tempat. mikir tadi tempat tadi ya kan. Sing kedua, kedua, pasarnya di sini apa? Kita harus Ya. mapping gitu kan ya kucing, pasar. anjing, burung, kelinci, Ah, kura-kura, ikan. Yang paling banyak diminati di Iya, daerah sini itu berapa apa? persentasenya? Prosentasenya kita harus tahu dulu. Nah, udah Hmm. cari makanannya dia yang mau apa. Oh, sini pakai pasir aslan. Obatnya pakai ya sini nih. Kalaupun tidak bisa kita harus membentuk sesuatu yang baru lagi ya. Betul. Kita harus banyak edukasi lagi kan tentang hal itu. Biar kita bisa nunjukin sesuatu kayak aku punya produk ini. Kan. Nah, Harus tak tunjukin ini iya. kelebihannya. Ini loh, Hexapet Yes. produkku. Nah, Dia ya kan? mainnya fungsinya kayak gitu. Itu bedanya dengan yang kita harus membuat produk baru Iya. lagi yang seperti itu. Terus Mas, Pasar udah, Mm-mm. ya wis. Kita belanja sesuai kebutuhan. Baru kita bangun akar-akarnya. Oh, Pak misal, Pak di sini ada kalung. Oh, besok ada. Hari ini habis. Gitu aja. Kita carikan kalung. Besok orangnya baik lagi. Harus jadi kita harus punya link dulu banyak. Iya, makanya Harus itu. kita cari link dulu banyak, kita data, kita sesuai kebutuhannya nanti gitu kan. Udah Jadi, dicek harganya sambil dulu. sing rame apa sih? Mm-mm. Gitu loh.
Oh, sing rame Pasir Aslan, sing rame obatnya Hexapet. Iya toh, kita produknya itu. Ya wis. Sisi lain nih, kita harus punya produk pendukung. Ya toh, contoh kayak sampo Safira, dukung, Hexapet pendukung. Lah ini kan kita jalan. Wis. Gitu. Udah cukup ya. Sebenarnya itu toh. Terus apa ya? Sisi Ilmu lain, mungkin ya Mas. ilmu ini tuh Ya tentang kucing, kalau kita bahas tentang kucing kan kita harus punya basic. Itu juga kalau penting nggak? iya, tapi kan kebanyakan saiki yo. Yo amit sewu. Iku wong dodol beras, dodol jamu, dodol pakan PT, dodol proto, cuma pakannya kucing, Mbak. Iya, Jadi niatnya mereka itu baik lagi. Wis pokoknya wong golek apa, orang cari apa, kita harus cepat pengadaannya gitu. dan jangan lupa kita harus punya pasar sendiri. Ya itu yang paling penting, membuat Iya. pasar kita sendiri, ya kan? Membuat identitas ini sendiri. Kemudian yang paling aku suka tadi, jangan ngerasa ini kamu bos itu loh. Iya. Jadi seenaknya. Jadi kalau ini punya tokomu, yo kamu sih harus kerja. Iya. Gitu kan? Kayak capek. Oh, aku capek. Jadi anak buah ini tinggal support gitu ya, support di belakang kita. Kita nggak bisa. Sistem keluargaan, gaji ya gaji, bonus ya bonus, makan ya makan, kerja ya kerja. Wis duit akeh ya wis kayak akeh. Iya. Dia mangan ndok iwak Podo. kerupuk misalnya, bendino ya wis iku ayo. Ono lebihne ya tambah tempe. Iya. Ono lebihne. Nek gawan ayo siku ae rek. Bagi bareng. Tapi tetep jangan lupa ada silsilah. Yo tetap itu etikanya, etikanya tetap ada. Dijaga. Guyon ya guyon. Gampang itu tak sebenarnya di toko itu. Kita buka dengan niatan kerja. Ojo dengan niatan wah, nih Mas Tatang kakek badir rek mosok sak-sak badir iki. Ya enggak sih? Wis tuku di aku ya, wis aku buka tuku dhewe. Di 2000 ae. Aku gampang watu lek dirasani. Sebenarnya ojo badine jakake. Iya. Aku Cipratono kata rasani. Rasani. Tapi ya itu penting juga sih. Istilahnya diomongin orang apa itu kayaknya itu motivasi juga buat kita. Iya, kan? Itu harus kayaknya. Kalau enggak nanti lupa gitu, ya kan? Semakin kita dijahati orang, dikritik saran, semakin baik kita. Duh, harusnya ya kan? Ini ilmu baru lagi. Selain itu, banyak orang yang tidak suka dibanding suka. Pasti. Masih ya lah, halo Sam, I love you mama. Diburi diomongin. Kayak ini orang zaman sekarang, tapi nggak apa-apa. Jadi kita ke mereka ya hello, ayo gitu. Aku sama aja di dunia coaching juga gitu, tinggal kita aja. Lu kita mau baper atau kita mau nunjukin kita emang lebih bagus gitu kan. Iya. Aku lebih suka kayak gitu sebenarnya daripada selalu dipuji bagus, omongannya ndak enak, mending aku diomongin ndak enak. Jadi biar tak push badan diriku sendiri gitu misalnya seperti itu. Jadi tunjukkan kerja kita. Nggak usah tunjuk oh boy gak perlu. Sosmed itu hanya hiburan ya kan. Kalau orang sekali posting boleh lah. Tapi orang hiburan buat kita, tapi kadang sakit buat orang lain. Ya, itu resikonya yang nonton sebenarnya. Atau nggak ada tujuan. Karena kita ada nilai plus itu. Alhamdulillah. Sapetku payu dino iki 10. Tak posting dong. Sapet laku 10. Besok siapa mau lagi? Hari ini habis stock out, besok ada lagi. Loh, padahal gak payu. Nah, mari ngono. Apa enggak sing liyane ndelok di IG di WA. Jancuk. Iwake di tuku iku rek. Jancuk. Yo enggak sih? Benar. Loh, kita kan dia punya
nilai plus. Iya, benar. Kadang penting juga Iya. kan. Tapi jangan terlalu Jangan terlalu over. Over. Standar aja. Kita nggak perlu ngasih tahu, orang pasti tahu. Wis. Itu sing sewante kerja. Sewantai sayang gitu ya. Kan Malang ki sewante sayang ngono lho. Makanya enggak bisa buat kerja malah ini santai, terlalu santai. Harus santai. Terlalu santai gembuk. Gembuk di Malang. Aduh. Yes. Ya kerja, dolin, ibadah, family. Ojo kerja. Iya, benar. Kan baik lagi. Iya. Rezeki tidak akan tertukar. Aku tahu. Yo. Karena pernah gini. Contoh, ini kan 60 cm ki rego piro, Pak? Gitu ya. Anggap aja rego 200.000. Nawar. Mohon maaf, modalnya nggak dapet Bapak Ibu, Mas Mbak, Tante, Om. Gitu. Saya oleh sakmene ya wis lah. Maaf nggak dapet. Modalnya udah segini. Aku untung segini, udah beliin segini. Setelah tak turin 10.000 lah, aku wis untung. Dan aku iso pulaan lagi, iso ambil barang lagi. Tek bawah itu aku nggak bisa ngambil lagi. Gitu. Pergilah dia. Bisa. Akhirnya, wah rezeki itu tak akan tertukar. Bener sama. Yang akhirnya dapat sejam 2 jam. Yang beli bukan orang itu. Oh iya. Orang lain. Dengan nominal harga 200.000. Selisih 10 menit orang baru lagi beli dengan barang yang sama. Digandakan 2 kali lipat. Makanya kerja kudu ikhlas. Ilmu ikhlas iku angel. Nah, iku. Ilmu ikhlas, ilmu sabar iku angel. Sing sabar sing iso ya mek Pak sabar saat itu. Iya. Angel. Aku sabar kadang tapi muangkel kadang. Gak iso. Memang loh. Orang nawar wajar. Cuma kan nawar nggak harus dibawa. Aku mesti begitu dok. Selagi iso tak culno ya tak culno. Daganganku. Nggak iso. Ya mohon maaf. Modalnya nggak dapet. Yang penting aja sampai mikir, wah pokoknya barangku kudu payu wis Pak Po gak apa-apa. Ojo. Bisnis gak bisa. Nggak bisa. Karena kerja itu harus untung. Dan keuntungan jangan diambil semua. Disisakan 40%. Karena 40% ini untuk saving money. Sama nambah modal. Misalnya untungnya sampean 5.000. Sing 2.000 iki sing gano sam. Ke saving money. Sing iki ge mangan, ge ngopi, ge kendaan. Iya. Barang sing garakno gak enak Nah, iya. Iya, Jelas to lho, telu lho. Kan 3.000. Benar. Ge mangan, ge ngopi, ge kendaan lho, pas to. 1.000. Yo enggak sih? Iya. Sing 2.000 disimpen. Dike saving Money. Iso ge nambah modal. Misalnya mau modal 10.000 dadi 12.000. Tek sak item, tek 10 item. Ya benar. Nah, berarti kan barangnya nambah, modalnya nambah. Nggak perlu kita harus pinjem sana Karena sini. kita retail kan gitu. Nah, makanya itu kerja harus untung. Kerja nggak untung, ya buntung. Nah, kerja harus pinter masalah. Iya. Oke. Karena pinter tuh nggak harus belajar. Dari kita komunikasi, Dari kita ketemu orang. Ya. Banyak banget kita Dio. Kita ngobrol sampai kemana-mana kayaknya. Terima kasih ini buat Mas Ari yang mau mampir ke podcastnya. Asik. Sukses kabeh, sehat berwaras. Amin. Yang podcastnya yang gak jelas sih. Yang penting kopinya enak. Matur nuwun udah datang ke sini. Mungkin next kalau mau ini tak undang lagi, mungkin bahasannya yang agak apa ya, agak keras mungkin kan. Ya tadi ada beberapa
tentang hal-hal yang di pasar itu kan kayaknya banyak yang harus dibicarakan. Nggak tahu nanti dari obrolan itu akhirnya bisa merubah mindset orang atau Iya. merubah mindset apalah di situ lebih bagus lagi sepertinya kayak gitu. Ya Oke. siapa ngerti dari pembicaraan kita tadi dilihat beberapa orang. Ya toh, jadi oh iya. Ya, Jadi nggak segampang itu. Kalau gampangnya aku kulaan, aku dodol kabeh iso, Pak. Iya toh. Aku kulaan, aku dodol iso. Tapi kalau aku ambil barang, kulaan, order barang untuk mengembangkan ini, satu jadi 3, itu susah. Kalau satu tak jadi satu, banyak orang bisa. 1 tambah 1 2 pasti bisa. Tapi kalau 1 tambah 1 jadi 4, itu yang susah. Itulah antara kerja sama bisnis. Bedanya gitu. Nek kerja ya kerja wae. Nek bisnis ya ayo kita bisnis. Yes. Aduh, memang alhamdulillah ya din hari ini aku juga banyak masukan kayak iki bakalan seru. Aku seneng di podcast karena banyak ilmu sing aku sendiri bisa dapat gitu kan ya. Jadi aku gak rumongso selalu pinter. Aku kayak bodoh terus iki. Nek ketemu orang-orang pinter. Jadi makasih banget buat Mas Hari Budi Pet Shop. Semoga pet shopnya tetap berdiri tegak ya kan. Amin. Yang lain rontok gak apa-apa, yang penting disemblindit. Amin. Budi Pet Shop. Nggih matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.